Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin berkenalan dengan Anda semua. Perkenalkan, diri saya Azizah Ramadanti, seorang mahasiswa mengambil program studi pendidikan ekonomi di FKIP Unibah. Saya mengajar di SMA Negeri 4 dalam bidang studi ekonomi. Mas dan Mbak, hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini tujuan pembelajaran kita menurut indikator 3.2 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Indikator 4.2 menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Masuk pada materi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu ya Mas dan Mbak. Masuk pada materi ya Mas dan Mbak. Ada yang tahu tidak hari ini apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Tadi sudah menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Nah, sekarang apa kaitannya antara PDB dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto yaitu antaranya naiknya produk domestik bruto maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto yang meningkat dikarenakan naiknya jumlah produksi, sedangkan naiknya jumlah produksi itu akan mempengaruhi naiknya permintaan akan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Bukannya kalian sudah mempelajari tentang pendapatan nasional? Sekarang saya ingin bertanya, konsep apa sih yang ada di pendapatan nasional? Salah satunya, ya, ada GDP. Di pertumbuhan ekonomi itu sendiri, ada juga GDP, karena adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang atau jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Jadi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output atau hasil wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.
Sekarang, masuk pada cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Di sini ada rumusnya, Mas dan Mbak. R dalam kurung T min 1, T sama dengan PDBT min PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Terdapat keterangan ya, Mas dan Mbak bisa melihatnya. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terus berkembang. Banyak tokoh mengungkapkan pendapatnya tentang ekonomi. Pendapatnya salah satu menurut teori klasik, yaitu tokohnya Adam Smith, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi itu yaitu pertumbuhan penduduk tenaga kerja menurunkan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Maksudnya di sini adalah dikenal dengan istilah the law of diminishing returns. Selanjutnya masuk teori neoklasik dengan tokoh Joseph A. Schumpeter. Menurut beliau, membahas pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses inovasi yang dilakukan para inovator dan wirausahawan. Masih pada teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu di mana bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau outputnya. Teori selanjutnya, teori Neo-Keynes. Tokoh yang dikenal dalam teori Neo-Keynes di sini adalah Roy F. Harrod dan F. C. D. Domar. Kedua tokoh tersebut mengungkapkan adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, penanaman modal menjadi komponen yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi menurut W. W. Rostow. Proses pertumbuhan ekonomi menurutnya dalam masyarakat berlangsung melalui 5 tahapan. Ada tahap masyarakat tradisional, tahap masyarakat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan yang terakhir tahap konsumsi tingkat tinggi. Teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir menurut Karl Bucher membagi 4 tahap. Ada produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar, pada perekonomian nasional, perdagangan semakin penting, dan yang terakhir kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara. Di sini ada contoh soal ya, Mas dan Mbak. Perhatikan tabel PDB negara A berikut ini. Diketahui tahun 2016 PDB 3.000 triliun, 2017 PDB 3.120 triliun, tahun 2018 PDB 3.200 triliun. Dan ditanyakan hitunglah pertumbuhan ekonomi di negara A pada tahun 2017 dan 2018.
Ya, pembahasannya bawah jawabannya adalah R menggunakan rumus R dalam kurung T min 1, T sama dengan PDBT min PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Udah masukin rumusnya. Angka-angkanya R 2017 yang diketahui ya, dan 2018. R 2017 adalah 3120 dikurang 3000 triliun dibagi 3000 triliun dikali 100%. Jadi hasilnya R 2017 terdapat 4,00%. Sedangkan R 2018 terdapat di sini adalah sama ya dengan rumusnya. Hasil terakhirnya adalah 2,56. Jadi pertumbuhan ekonomi di negara A pada tahun 2017 sebesar 4,00% dan tahun 2018 sebesar 2,56%. Tadi kita sudah pelajari tentang pertumbuhan ekonomi. Sekarang masuk pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara dalam jangka panjang. Jadi pembangunan ekonomi di sini adalah menaiknya PDB suatu negara atau melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terdapat perbedaan. Pembangunan ekonominya ada 5 perbedaan. Nah, Mas dan Mbak bisa melihatnya ya. Begitu juga pertumbuhan ekonomi terdapat 5 perbedaan. Di sini ada di PPT. Kalian lihat ya. Sekarang, Ibu akan memberi tugas pada kalian 3 soal. Soal yang pertama, perhatikan tabel produk domestik bruto PDB negara Y berikut. Hitunglah pertumbuhan ekonomi negara Y pada tahun 2017 dan 2018. Ini soal kedua. Perhatikan tabel produk domestik bruto negara Y pada tahun 2013 dan 2018. Di sini diketahuinya ya. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk tugas yang ketiga, berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi tersebut, apa yang Anda dapat simpulkan? Catatan buat kalian kerjakan di buku tulis. Setelah selesai, mengerjakan hasilnya difoto dan dikirimkan ke Pertaldik ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Pesan Ibu, jangan lupa menggunakan masker jika berpergian keluar. Jangan lupa cuci tangan menggunakan hand sanitizer dan tetap jaga jarak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.